Ya sampai saya harus dikasih kepercayaan untuk bolak-balik mengantarkan cek untuk perusahaan, baik itu dengan nilai yang biasa sampai yang fantastis ya. Ya mungkin karena sosok atau background saya dari jalan ya. Ya wajar sih kalau bagi saya mereka jaga jarak, terus mereka juga belum berani komunikasi. Tapi itu selalu saya terima apa adanya karena saya juga menyadari ini realita kehidupan saya. Kepala Balai Cekatan ya, salah satu kepala Balai Cekatan. Oh begitu? Iya, gimana Ibu? Sehat selalu Ibu? Alhamdulillah, Mbak Ila sehat. Alhamdulillah ya Bu Kokom. Bu Kokom, hari ini saya habis ngobrol-ngobrol sama Mas Yuda nih. Tahu kondisinya Mas Yuda sekarang udah di Kamala Lagon. Saya pengen tahu dari Bu Kokom. Pertama kali ketemu Mas Yuda, gimana pandangan Bu Kokom terhadap Mas Yuda nih? Pandangan pertama. Pandangan pertama itu kan penting tuh biasanya. Waktu itu Mas Yuda itu dibawa oleh ibu ya. Iya. Dibawa oleh ibu. Terus saya dikasih tahu ini ada teman-teman nih dari jalan. Nanti diantar ya ke sana. Oke, saya tunggu gitu kan. Memang ada beberapa orang ya. Mas Yuda waktu itu ya. Ya waktu itu kita kurang lebih berlima. Iya. Ada 5 orang datang ke sana. Salah satunya ya Mas Yuda. Ya begitu datang kondisi dari jalanan ya Mas Yuda ya seperti itulah keadaannya. Nah kemudian berselang sehari kan sudah berubah lagi kan penampilannya. Berubah ya Bu? Sudah berubah. Dalam satu hari. Dalam satu hari itu berubah dari sisi penampilan fisiknya. Karena kalau di jalanan kan Mas Yuda pasti tidurnya di mana saja kan, tidak beraturan, tidak beraturan gitu kan. Begitu datang ke sana kita sudah siapkan tempatnya, kemudian kita siapkan segala kebutuhan untuk dukungan hidup layak. Nah mungkin saya juga perlu menyampaikan kenapa ada dukungan hidup layak, yaitu karena kita punya program asistensi rehabilitasi sosial. Kalau kerennya atensi gitu kan, atensi. Ya. Kenal ya Mas? Atensi sampai sekarang nih. Gitu. Gimana tuh Bu kalau layanan atensi yang diberikan untuk Mas Yuda? Ya seperti tadi saya sampaikan, salah satunya itu tadi dukungan untuk hidup layak. Nah kebetulan Mas Yuda ini datang ke balai, berarti pendekatannya basisnya residensial. Karena ada juga layanan yang ada di komunitas ataupun keluarga. Kebetulan saja Mas Yuda datang, diambil oleh ibu, ya otomatis Mas Yuda mendapatkan layanan residensial. Artinya berada di balai, yang otomatis kita akan berikan dukungan hidup layak di sana. Terus kemudian diberikan bimbingan atau terapi mental, spiritual, bimbingan fisik gitu ya. Nah, kemudian bimbingan kewirausahaan. Tadi saya sempat nguping juga katanya. Apa tuh Bu? Mas Yuda tadi agak keseleo nih. Hidroponik maksudnya. Tadi nyebutnya bio apa tadi? Iya, bioponik. Sebenarnya seleo ya. Ada ini ya, ada passionnya Mas Yuda tuh di sana di hidroponik. Cuma Mas Yuda itu di sana kan sebentar, cuma hanya 7 hari, seminggu, satu minggu, begitu cepatnya di sana gitu. Tiba-tiba kami dikasih tahu dari pihak pusat, kantor pusat, katanya mau ada penerimaan PM Pangudi Luhur untuk bekerja di Kamala Lagon. Itu kan ceritanya. Ya, ceritanya seperti itu. Kan otomatis kita seleksi nih. Betul. Mana saja nih yang cocok gitu kan. Kok bisa Mas Yuda cocok, Bu? Memang memenuhi syarat. Apa aja tuh syaratnya? Ini penasaran kita. Hanya 7 hari loh Bu ya kan. 7 hari meneropong gitu ya. Apakah dia cocok itu menjadi bekerja di Kamala Lagon? Itu pendamping kami yang handal. Bisa melihat di balai potensi, ada pendamping, ada para pekerja sosial, para penyuluh, para instruktur, psikolog, perawat, semuanya ada. Nah, jadi pendamping ini yang bisa
mengasesmen Oke. mana sih yang layak untuk kita untuk layak untuk PM ini bekerja di Kamalagon. Iya. Itu kan satu perusahaan besar. Betul. Itu kan Bu Menteri keren, ya bisa mengakseskan para penerima manfaat kita untuk bekerja di Kamalagon. Iya, ini salah satu upayanya ya, ya, Bu, salah ya. satu upaya. Nah, akhirnya salah satunya adalah Mas Yuda karena dinilai baik. Dari sisi sikapnya, yang pasti itu ya, dari sisi sikap bagus gitu kan. Kemudian dari sisi yang lainnya yang menurut para pekerja sosial layak. Nah, akhirnya terpilihlah salah satunya Mas Yuda. Salah satunya Mas Ya, Yuda. sebenarnya waktu itu ada 5 orang ya, maksudnya. Ada 5 orang yang kita daftarkan ke sana. Masuk tuh semuanya, diterima. Itu diantar langsung Bu sama Bu Diantar Menteri? langsung oleh Bu Menteri. Coba hebat enggak? Dikawal. Dikawal. Dikawal Mas Yuda, takut Mas Yuda tahu-tahu diajak langsung kabur gitu kan. Iya, Nggak jadi. Sampai datang di Pangudi Luhur. Mm-mm. Pagi-pagi jam 6 sudah ada di pinggir empang Jam di 6, SKA. Bu. Coba seorang Ibu Menteri menjemput para penerima manfaat untuk berniat mengantarkan bekerja di Kamalagon. Artinya begitu ini ya Bu ya, concernnya Bu Menteri. Concern gitu. Atensinya itu loh. Ya. Untuk para penerima manfaat. Kepedulian Ibu. Dan alhamdulillah Mas Yuda sampai sekarang masih bertahan di Kamalagon. Oke. Setiap saat kita pantau. Oh jadi salah satu fungsi balai juga masih terus memantau ya walaupun Betul. sudah. Artinya kan sekarang sudah dilepas ya Bu ya. Sudah lepas, artinya begitu Mas Yuda masuk di Kamalagon bekerja di sana, itu sebenarnya kami sudah melepas. Ya kalau istilahnya terminasi. Ya. Tapi bukan terminasi secara full terminasi, kita masih memantau. Contohnya hari ini diundang untuk mengikuti pertemuan podcast di sini, ya kita tetap koordinasi dengan pihak manajemennya, meminta izin. Ya pendamping kami minta izin, boleh nggak Ibu saya pinjem dulu Mas Yuda? Boleh sekali, gitu. Silahkan. Mereka di Kamalagon juga udah tahu, welcome banget, orangnya juga baik-baik. Kalau dari laporan Kamalagon Bu, untuk Mas Yuda sendiri gimana? Pasti kan ada report ya Bu ya? Ada. Kita yang selalu mencari informasi, memantau teman-teman Mas Yuda yang ada di sana, bagaimana perkembangannya, gitu kan. Itu dari mungkin kita tidak mungkin seminggu 2 kali lah kita Seminggu 2 kali ya, Bu, ya? Tapi tidak hadir di depan Mas Yuda, tidak. Mas Yuda pun tidak tahu kalau kita pantau. Oke, sekarang sistemnya digital ya Bu? Iya. Langsung WA aja. Langsung WA. Via gitu. telepon. Betul, Oke. gitu. Jadi alhamdulillah Mas Yuda sekarang pertama bisa menyesuaikan diri, kedua berperilaku baik, kemudian dari sisi kinerjanya juga bagus juga. Oke. Ya, sekarang katanya sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan ya Bu? Betul. Nah itu saya belum nanya, nanti kita cross check Bu. Nanti tanya aja Mbak Indah Saya sendiri penasaran langsung. juga. Ya. iya gitu Mbak Indah. Iya oke Bu, berarti ya itulah ya Bu, layanan atensi yang selama ini diberikan kepada para penerima manfaat seperti itu, dan ini produknya. Iya. Betul. Ya gitu. Bu, izin. Kalau tadi Ibu sampaikan bahwa sampai saat ini pun masih dilakukan pemantauan seperti itu. Kira-kira peran balai itu akan sampai sejauh mana Bu? Setelah Sampai ini. kita tidak akan berhenti memantau karena ini adalah kisah sukses gitu ya. Jadi success story bahwa ada seorang Mas Yuda gitu kan yang sukses membawa dirinya gitu menjadi seorang yang mandiri. Kami tidak akan putus komunikasi, minimal menanyakan kepada pihak manajemen bagaimana perkembangan para penerima manfaat kami yang ada di sana. Baik. Gitu. Kebetulan di sana masih ada teman-temannya Mas Yuda. Masih ada ya Bu? Yang dulu diantar Bu Menteri itu masih ada gitu kan. Memang ada yang sudah
tidak bekerja di sana lagi ada juga gitu. Cuma Mas Yuda memang is the best. Yang paling survive ya, Bu. Iya. Dan mungkin juga penilaian dari perusahaan ya. Betul. Karena untuk keberlanjutan mereka yang di Kamala Lagun juga udah diserahkan kepada pihak Kamala Lagun ya, Bu. Betul. Itu kami serahkan, itu mengikuti aturan yang berlaku di Kamala Lagun. Kami hanya memantau bila ada masalah masih bisa kami bantu. Masih kita membuka peluang untuk Mas Yuda dan teman-teman untuk bisa berkonsultasi kepada kami ketika menghadapi masalah-masalah. Oke, Iya. terbuka sekali ya berarti. Terbuka. Berarti layanannya itu untuk penerima manfaat itu sangat terbuka Iya. dan kapanpun ya, Bu ya. Iya. Karena kebetulan juga pilar-pilar sosialnya juga banyak di balai ya, Bu. Betul. Seperti tadi yang Ibu sebutkan, ada pekerja sosial, ada penyuluh sosial, psikolog, perawat juga ada ya, Bu ya. Dan ada. mereka menjalankan fungsinya masing-masing di balai. Iya, Seperti betul itu. sekali Mbak Nih, Indah. Menarik sekali untuk layanan atensi ini, Bu. Terakhir saya pengen tahu nih harapan Ibu terhadap sosok seperti Mas Yuda. Nggak hanya Mas Yuda pastinya, Bu. Banyak PM-PM lain yang sukses juga, gitu. Apa sih, Bu, harapan dari institusi ya? Kalau kita di sini benderanya Kementerian Sosial, ke depannya bagi PM-PM yang sukses ini seperti apa harapannya? Harapannya untuk diwakili oleh Mas Yuda ya. Betul. Para PM. Harapannya pertama tentu mandiri. Punya sikap yang baik. Bisa menularkan, menyampaikan energi positifnya gitu ya ke teman-temannya yang lain, memberikan contoh. Betul. Sehingga nanti akan muncul Mas Yuda lain. Yuda yang lain Yes. di berbagai sektor, tidak Betul. hanya di Kamala Lagun, mungkin di perusahaan-perusahaan lain, ataupun bisa mandiri menjadi seorang pengusaha yang sukses. Karena itu satu kebanggaan untuk Ya. Kementerian Sosial. Ya, betul. Ya, betul. kebanggaan juga pasti untuk Dirinya pribadi. sendiri. Betul. Oke, itu harapan Ibu ya ke depan. Luar biasa, mudah-mudahan tercapai. Mas Yuda, tolong direkam. Saud. Ini diulang-ulang nanti podcastnya ya. Pesannya Bu Kokom. Otomatis juga ada pesan dari Bu Menteri ya, Iya, pasti. yang dari awal-awal tuh kalau Betul. kalau kita mengikuti perjalanannya Mas Yuda nih, Bu. Waktu Mas Yuda sudah dibawa langsung, tadi cerita Bu Kokom, dibawa langsung loh oleh Bu Menteri, nggak pakai jajarannya Bu Menteri, tapi langsung Bu Menterinya nganterin ke Kamala Lagun. Waktu itu perasaannya Mas Yuda gimana sih dianterin Bu Menteri? Ada pernah nggak kepikiran gitu seorang menteri nganterin saya kerja gitu? Itu dia di luar dugaan yang saya tidak habis pikir. Sekarang saya mimpi karena seorang menteri mau menjemput saya yang untuk dipekerjakan, bahkan untuk menyerahkan sampai mengantarkan, dan beliau sampai berkali-kali selalu mengasih instruksi dan juga amanah. Apa tuh amanahnya? Apalagi beliau sempat bicara pada saya di depan kawan-kawan saya pada saat beberapa wartawan juga menyoroti ya. Beliau bilang tolong diterima pekerjaan ini, sesulit apapun lakukan, dan harus tekun dan jujur. Satu hal lagi, jangan pernah panas dengan barang milik orang lain. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang di pikiran saya, karena besar amanah dari Ibu Menteri, itu yang selalu saya pegang. Ya, alhamdulillah sampai detik ini saya masih berjalan, dan itu selalu saya pegang teguh dengan apa yang Bu Menteri amanatkan kepada saya dan kawan-kawan. Jadi sekarang udah berapa tahun nih bekerja di Kamala Lagun? Seiring waktu berjalan ya tepat kita diserahkan pada tanggal 8 Januari 2021. Januari, Nah, jadi tepat 1 tahun kemarin setahun. Anniversary, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Nggak terasa. Tidak Sudah terasa. setahun. Sudah setahun. Diantarkan Bu Menteri. Diberi bekerja. kepercayaan ya, Bu ya. Iya, Oke. betul. 1 tahun ini terlihat singkat tapi pasti banyak perjalanannya nih. Ya kan, banyak lika-likunya nih. Oh, iya. Yang saya pengen tahu pertama kali Mas Yuda masuk Kamala Lagun nih. Gimana sih pandangan teman-teman yang ada di Kamala Lagun terhadap Mas Yuda? Ya mungkin karena sosok atau background saya dari jalan ya wajar sih kalau bagi saya mereka jaga jarak, terus mereka juga
belum berani komunikasi. Tapi itu selalu saya terima apa adanya karena saya juga menyadari ini realita kehidupan saya dan harus saya terima. Apapun ucapan perkataan mereka seandainya secara tidak langsung itu saya terima. Yang penting tujuan saya cuma satu, kita harus buktikan kalau apa yang Ibu Menteri berikan pada saya, kesempatan pada saya, itu yang harus kita buktikan. Kita boleh seorang anak jalanan, tapi harus diperhitungkan, itu yang harus saya kejar. Jadi waktu pertama Mas Yuda masuk ini, waktu itu penandatangan kontraknya Mas Yuda sebagai apa nih di Kamala Lago? Saya jujur pertama kali masuk, awalnya kan saya tidak tahu mau dipekerjakan seperti apa. Tapi karena pada saat di posisi divisi saya kosong, arti kosong itu ada yang harus untuk diperbantukan. Pada saat itu saya dikasih untuk menjadi seorang office boy yang artinya untuk membantu beberapa pekerjaan aja. Tapi seiring waktu berjalan sangat singkat ya, alhamdulillah pekerjaan saya udah tidak seperti itu lagi. Bahkan saya sekarang hampir banyak semua pekerjaan yang saya jalani. Apa aja Mas? Mulai dari file dokumen, apartemen, kantor, barang berkas-berkas penting, bahkan ya sampai saya harus dikasih kepercayaan untuk bolak-balik mengantarkan cek untuk perusahaan, baik itu dengan nilai yang biasa sampai yang fantastis ya. Saya penasaran Bu, yang fantastis itu saya aja megang cek belum pernah. Mas Yuda udah pernah megang cek? Sering, bahkan belakangan udah sering kali, bahkan sehari itu bisa berapa kali. Dan sekali nganter itu bisa 5, 6, 7 cek. Paling besar ceknya, kan ngintip nggak? Apa boleh lihat nggak ya, sih itu? Memang kebetulan itu transparan, jadi saya lihat sendiri. Bisa berapa dilihat, ya. paling besar yang Mas pernah bawa itu? 2M. Oh my god. 2M. 2 itu ember saya saya 2 ember air. Ya itu sih ada berapa cek, jadi yang saya lihat paling teratas tuh ada 2M, terus di bawahnya 1M, terus lebihnya ada yang 700, 400 juta, jadi itu ada beberapa cek. Gak deg-degan gitu Mas? Ya alhamdulillah karena saya yakin pekerjaan saya, dan saya dulu kan waktu sebelum di Lotte ya saya pernah bekerja di travel, itu bahkan perjalanan saya dulu jauh, waktu saya masih di Blok M, kantor saya di travel, saya tuh ngambil uang Bank Media yang di Hayam Muruk, itu selalu saya pakaian kayak anak kuliah, bawa tas saya, itu sampai 200 juta juga dulu saya pernah, itu tahun 93, 94. Itu uang cash ya Bu? Iya, betul. Berarti itu kejujuran ya, nah, itu, yang Bu. diutamakan. Betul. Sesuai dengan pesan Bu Menteri tadi. Ya, itu selalu saya pegang teguh dan saya rekam dalam otak saya, apapun pekerjaan sesulit apapun lakukan. Karena dalam pekerjaan itu akan ada kemudahan nanti. Bismillah ya pokoknya ya Mas. Yang penting kita yakin. Cek 2M. Oke Mas Yuda, itu deg-degan sih menurut saya, pengalaman berharga. Terus Mas Yuda berarti sekarang apa posisinya nih? Waktu office boy itu berarti apa kerjaan awal-awal itu? Ya seperti biasa, office boy paling saya merapikan dapur, kamar mandi, ruang-ruang ya sebagian. Tapi itu pun sebenarnya nggak fokus ke situ karena saya hanya memperbantukan kan. Nah seiring waktu berjalan tuh karena saya juga ingin banyak tahu ya, saya tuh suka ikut bekerja apa aja, jadi apapun mereka memberi pekerjaan itu saya terima. Karena saya selalu mencoba untuk harus bisa dan bisa. Mungkin kalau orang selalu banyak banget pekerjaan saya gini, tapi kalau saya alhamdulillah selalu saya terima karena saya yakin dengan saya banyak dikasih pekerjaan berarti orang itu memberi kepercayaan kepada saya. Itu yang saya jalani dan alhamdulillah berjalan dengan baik sampai detik ini. Kita di sini boleh buka-bukaan gaji ya sih Bu? Saya penasaran nih sama tergantung. Mas Yuda, tergantung kira-kira Mas Yuda mau bocorin gak nih ada untuk pendapatannya Mas Yuda nih ya, terutama dari awal ya, ada peningkatan atau tidak itu? Kalau dari awal sih memang biasa ya, cuman ya itu lagi-lagi seiring waktu berjalan, seharusnya kan itu kan masa 3 bulan training, 3 bulan evaluasi, jadi 6 bulan ya. Tapi alhamdulillah dalam waktu 3 bulan setelah saya alhamdulillah udah mendapatkan juga lumayan. Jadi dari yang pertama sampai kan udah lumayan. Udah lumayan, ada peningkatan ya. Walaupun nominalnya rahasia. Pokoknya itu alhamdulillah selalu saya syukuri. Karena jujur memang mungkin itu udah niat saya dari awal saya bekerja.
gaji saya tuh selalu saya bagi 2. Nah, tuh untuk siapa? Untuk siapa? Ya, Mas. saya jujur Penasaran, itu Ibu. itu Penasaran saya. untuk orang yang saya sayangi ada ibu saya. Jadi keperluan dia baik pampers, kebutuhan hari-hari, harus ke dokter, merawat apa itu bisa tidak bisa tetap saya kasih, dipakai tidak pakai itu dunia saya. Jadi Oke. saya selalu bilang sama kakak perempuan saya, tolong titip untuk ibu. Tolong amankan dia, nyamankan dia, dan sejahterakan dia. Ini pintu surga kita, tiket kita untuk nanti. Saya selalu bilang sama kakak perempuan saya, begitupun kakak perempuan saya selalu bilang, kamu harus ingat nama itu yang baik, lakukan yang terbaik, harus ingat orang tua. Itu selalu saya pegang waktu itu. Oke, luar biasa Bu. Luar biasa. Ya Ini- Allah Mas Yuda, saya sampai terharu. Itu juga pelajaran untuk Ya, kita, betul. kita semua ya, berbakti kepada orang tua. Betul. Karena saya tidak mau menyesali yang nanti, Bu. Banyak saya lihat sendiri kisah nyata di jalan. Banyak saya juga pernah berjumpa dengan orang, ya maaf ya Bu ya, itu dia stres gila ya karena dia dulu pernah menelantarkan orang tua, menyanyiakan, bahkan menganggapnya orang tua bagi dia tuh sekedar. Tapi kalau saya tidak mau seperti itu yang selalu saya tanamkan dari masih saya sekolah. Saya dari kelas, ingat saya 3 SMP saya mulai udah mulai berpikir itu, ibu saya, orang tua saya, kedua itu ada segala-galanya bagi saya. Karena masa kecil saya tuh saya amat banget yang sekali menyusahkan. Ya dalam arti menyusahkan, saya sering kali bolak-balik ke rumah sakit. Oh. Bahkan saya pernah dirawat di rumah itu kurang lebih hampir 8-7 bulan. Dan beliau harus mempertaruhkan nyawanya untuk saya. Karena saya kan menjalankan semua itu, dari mulai saya harus digip kaki saya, semua saya udah. Itu masa kecil saya, jadi itu yang selalu saya, jadi begitu saya SMP saya selalu saya pegang teguh di hati saya harus berbakti pada ibu saya, karena tanpa beliau, air susu beliau, ASI dia tidak akan mungkin ada dalam saya. Jadi apa yang mengalir di tubuh saya ini adalah ASI dan darah kedua orang tua saya. Itu yang selalu saya tanamkan. Luar Tidak biasa akan pernah betapa saya baktinya ya Bu. Saya jadi Gak bisa berkata-kata. mengingat bahwa mungkin saya selama ini masih Terharu kurang banget, ya memperhatikan orang tua. Ini jadi pelajaran untuk kita. Mas Yuda 1 tahun bekerja, juga sudah membagi pendapatan juga untuk kebutuhan ibu gitu. Selain itu apa yang Mas Yuda kasih ke ibu selama ini? Ya alhamdulillah kemarin beliau memang kursi rodanya ya ada sekitar mau 2 bulan lalu itu sempat rusak. Bahkan kita cari cadangan untuk servis, bannya aja nggak ada. Kayaknya ada mirip seperti itu, tidak cocok. Terus kayaknya kita mencoba, pernah sampai saya ke arah Pasar Rumput ya, cari yang hampir sama. Ternyata secondnya pun itu kursi roda hampir nggak jauh beda sama yang baru. Ya alhamdulillah saya mengajukan pada waktu itu, pernah Bu Menteri juga menanyakan pada saya, dan saya bilang, loh gaji kamu berapa? Awalnya gitu, saya bilang ya alhamdulillah Bu gitu. Terus kamu tabung? Iya Bu, saya rencana emang tabung untuk beli kursi roda ibu saya. Loh kenapa ibu kamu? Saya butuh. Kamu nggak usah beli, nanti biar saya kasih. Oh jadi sempat udah kerja itu Bu Menteri sempat masih mantau juga ya Bu? Karena itu waktu acara atensi yang sama iya, pas dia datang sebelum, jadi kita mau gladi resik untuk besok kan Bu Menterinya datang. Waktu di Pangudi Luhur itu kan diundang para penerima manfaat yang sudah bekerja. Jadi pada saat momen itu ya Bu Iya, ditanya, karena ibu inget kan satu persatu karena beliau langsung yang anter ya. Iya, betul. Ya makanya dari kawan-kawan itu kan ditanya satu-satu. Ya saya sih pribadi waktu kedatangan Ibu Menteri saya senang sekali. Cuman saya tidak berharap saya mau datang menanyakan duluan. Saya tahu pasti Ibu akan menyambangi saya. Ya walaupun teman saya salah satu dari kawan saya yang selalu memperhatikan Bu, saya bilang nanti pasti satu-satu. Ya alhamdulillah saya disambangi dan saya ditanya, ya itulah pas saya ditanya masalah kerja, alhamdulillah. Terus keinginan kamu apa? Ya saya pengen punya kursi roda. Nah itu yang harus dia respon. Ya udah nanti saya kasih, kamu nggak usah harus beli, dari Kementerian Sosial ada kalau memang kamu butuh. Yang penting saya minta alamat kamu, minta yang pasti untuk di mana. Saya bilang untuk ibu di Jogja. Dan sekarang sudah digunakan kursi Alhamdulillah, walaupun ibu saya udah kasih kabar beritanya, dia senang sekali. Alhamdulillah ya Bu, rezeki anak soleh ya Bu. Iya, betul. Rencananya kan nabung ya Bu, nabung buat beli kursi roda. Tapi Didengarlah ternyata, sama Bu Menteri. Ya mungkin tabungan itu untuk umroh dia kali itu. Amin ya Rabbal Karena Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Memang saya emang niatnya waktu itu memang kalau beliau sehat, saya bekerja, saya harus umrohkan dia.
Ya kalaupun memang Allah menghendaki saya bisa naik haji untuk ibu saya, lebih alhamdulillah. Tapi saya niatkan Berarti itu cita-cita selanjutnya ya, Ya, Bu. itu selalu. Cita-cita selanjutnya. Podcast ini tersimpan, diulang-ulang ya. Mimpinya Mas Yuda mudah-mudahan tercapai. Insya Allah. Amin, amin. Ya Bu, amin. Insya Allah. Berarti umroh ya, next ini ya. Untuk memberi persembahan ke ibu. Ya. Selanjutnya umroh. Amin. Mudah-mudahan ya Mas Yuda tetap semangat kerja ya Mas Yuda ya. Insya Allah. Saya selalu berjanji dengan diri saya, apa yang ada dalam diri saya itu ada nyawa separuh ibu saya. Jadi keringat yang ngalir di tubuh saya ada itu untuk saya persembahkan ibu saya. Pokoknya kayaknya segala-galanya ibu ya Bu. Saya lelah apapun saya tidak pernah Saya bangga melihat gitu menjadi OTW seorang ibu gitu. OTW seorang ibu. Apa namanya, surga di bawah telapak kaki ibu tuh seperti itu. Bener-bener di ini ya Bu. Itu yang akan dibuat saya nyata cari. oleh Iya. Mas Yuda ya Bu ya. Mas Yuda, kalau ibu nonton podcastnya Mas Yuda, pesan apa yang mau Mas Yuda sampaikan untuk ibu? Ya pesan saya sih semoga beliau tambah ada perubahan kesehatannya, karena jujur seperti saya bilang tadi utarakan, saya ingin di sisa usia beliau saya menyenangkan, terutama bisa umroh ke tanah suci, itu aja. Amin, insya Allah ya. Saya ingin Semoga itu menjadi aja. kenyataan. Amin ya robbal alamin. Tadi ibu kandung, sekarang ibu menteri. Kalau ibu menteri nonton nih, Mas Yuda mau nyampein apa ke Bu Menteri? Pengen ketemu lagi nggak sih, Mas? Kalau ingin ketemu saya justru ya Pengen sering ya. pingin ya, malah pengen sekali. Tapi kalau untuk beliau saya hanya bisa kasih pesan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian saya hingga saya sekarang bisa merubah hidup saya seperti ini, dan terima kasih atas pemberian kursi roda yang sama ini Ibu Menteri berikan kepada saya untuk orang tua saya. Itu semua saya ucapkan terima kasih, terutama untuk Ibu Menteri dan kepada semua pembimbing dan pembina Yayasan Bersegap Pangudi Luhur. Oke. Mumpung ada Bu Kokom. Saya mau langsung nanya nih ke Bu Kokom. Bu Kokom ada yang mau disampaikan nggak ke Mas Yuda? Ini Bu Kokom ini kan selaku ibu juga ya kan, ibunya Mas Yuda. Mau nggak Bu? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, tapi di belakang ini ya, di belakang layar. Di belakang layar, oke. Karena behind the scene kita coba yang in frame. Iya. Oke. Khusus untuk Mas Yuda, teruslah bekerja untuk mencapai impiannya. Tadi kan sudah dibilang bahwa hidupnya adalah separuh nyawanya untuk ibunya. Ya. Ya, jadi Mas Yuda teruslah bekerja yang baik, mencapai tahap yang tinggi gitu kan. Untuk semuanya biar kita bisa berbakti pada orang tua dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, kan kita ini hidup ini intinya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Sosial Ya, sekali Bu Kokom. gitu. Ya, mungkin itu saja Mbak Indah. Sedikit tapi luas Mas. Ya, berbagi ya Bu kepada sesama. Iya. Setelah bisa berbagi kepada orang tua. Iya. Itu Mas Yuda. Semoga pesan ibu ini juga tertanam nih. Kalau Mas Yuda ini kayaknya merekam semua pesan Bu. Saya mau berpesan juga apa ya? Supaya terekam juga. Oke Mas Yuda, itu terima kasih banyak nih Mas Yuda udah mau datang ke podcast Atensi. Bu Kokom juga tetap stay tune, membimbing, memantau dari jauh ya kan. Kan ada pepatah ya, jauh di mata dekat di hati. Iya. Pokoknya PM itu akhirnya jadi saudara kita seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Itu kan keluarga besar. Keluarga. Mau PM, mau mantan PM, itu adalah keluarga besar Pangudi Luhur. Sampai ketemu lagi ya di podcast Atensi selanjutnya. Terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.